Halo, balik lagi sama kita tentunya. Yoi dong. Episode kali ini apa sih? Apa hayo? Apa ya? Masa lupa sih? Episode kali ini tuh tentang arus media sosial. Menarik nih kayaknya buat dibahas. Pastinya dong. Ada yang tahu nggak media sosial itu apa? Tahu dong, hari gini masa nggak tahu sih media sosial itu apa? Coba deh, ada yang tahu nggak media sosial itu apa? Media sosial adalah media untuk berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, berbagai tentang hal apapun yang kita sukai dan kita minati, dan tentunya ada interaksi dengan individu atau kelompok lain. Wah, baru tahu aku pengertian media sosial itu apa. Keren juga ya ternyata. Iya dong pastinya. Kalian dari mana aja sih by the way? Kalau aku dari Solo, Jawa Tengah. Aku dari Jayapura, Papua. Aku dari Mamuju, Sulawesi Barat. Aku dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ternyata pada jauh-jauh ya. Dari luar Jawa juga ada ternyata. Iya nih, BTW kita kayak semboyan bahasa Indonesia loh. Iya, Bhinneka Tunggal Ika kan. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selain itu, kita walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menghargai satu sama lain, saling menerima apa adanya tanpa membeda-bedakan agama. Padahal di sini kita memiliki agama yang berbeda loh, ya enggak? Iya dong, kan aku sebagai anak Katolik nih ya, mencontoh Yesus yang selalu menganggap murid-muridnya itu sahabat-sahabatnya. Yesus aja nggak memandang mau memiliki murid-murid yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Masa kita sebagai anaknya membeda-bedakan satu sama lain? Kalau aku sih ya, sebagai orang Katolik, mengimani kalau Allah itu Tritunggal. Nah, iya tuh bener. Ternyata Allah itu Tritunggal, yaitu 3 wujud dalam 1 rupa. Gitu ya, baru paham aku selama belasan tahun ini. Iya, sama. Balik ke topik awal deh. Nah, tadi kan kita bahas soal Bhinneka Tunggal Ika kan? Nah, aku mau nambahin deh. Selain itu, kita harus juga saling jaga tuh semboyan kita, supaya tidak hilang kekasan dari semboyan ini. Contohnya adalah rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Kita sebagai generasi milenial Indonesia harus ada tuh rasa mencintai tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Contohnya gimana sih mencintai tanah air dan mencintai produk dalam negeri itu? Mencintai produk dalam negeri itu termasuk mencintai tanah air loh. Kita harus bijak dalam memilih penggunaan barang-barang yang diproduksi. Contohnya, ketika ada batik produksi milik Amerika dan Indonesia, kita biasanya akan memilih produk yang memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan kita. Kualitas batik produksi Amerika dan Indonesia sama-sama memiliki kualitas yang bagus. Namun, harga batik produksi Amerika lebih mahal daripada Indonesia karena faktor teknologi yang digunakan lebih bagus dan canggih. Karena gengsi terhadap teman-teman sepantaran kamu memiliki batik produksi Amerika yang harganya lebih mahal. Nah, ini merupakan contoh yang tidak baik karena kita lebih mementingkan ego kita untuk membeli produk Amerika daripada produk buatan dalam negeri. Padahal sama-sama memiliki kualitas yang bagus. Ngomong-ngomong, batik modern keren loh, apalagi batik Sidomukti yang berasal dari Surakarta. Walaupun batik polanya sederhana, tapi keren loh. Apalagi zaman sekarang ya kan, semua pada mau modern. Nah, makanya dibikin batik modern. Kalau dulu kan batik biasanya dipakai buat acara-acara Jawa. Nah, dengan batik modern ini kan bisa dipadukan sama celana jeans atau celana-celana gaul lainnya. Kan keren tuh. Iya sih, parah, keren banget. Mamaku aja koleksi banyak banget batik modern. Katanya, walaupun sederhana modelnya, tapi bagus dipakai gitu. Ada juga loh hambatan yang bikin kita jadi susah bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu kurangnya toleransi antar golongan. Misalkan ada oknum dari agama yang
intoleran terhadap oknum agama lain, hingga terjadi kericuan. Nah, itu termasuk kurangnya toleransi antar golongan yang bisa merusak kesatuan dan persatuan yang ada di negara kita. Ini kalian ngomong gini sumbernya dari mana sih? Kok lengkap banget? Ya dari media sosial lah. Kita kan punya media sosial, jadi informasinya lengkap, terus up to date lagi. Jadi nggak bakalan tuh ketinggalan zaman. Eits, nggak hanya untuk mencari informasi yang up to date, media sosial juga sebagai sarana informasi edukasi juga loh. Maksudnya gimana tuh? Kalian tahu ciri-ciri jamur itu bagaimana? Apa semua jamur itu boleh dimakan? Dan klasifikasinya apa aja? Ciri-ciri jamur itu memiliki jumlah sel uniseluler atau multiseluler. Keadaan inti selnya memiliki membran inti atau eukariotik, tidak mempunyai klorofil, dan hidup menumpang sebagai parasit dan saprofit atau pengurai dalam simbiosis. Benar banget, dan tidak semua jamur boleh dikonsumsi loh. Terus, klasifikasinya itu ada Zygomicota atau jamur yang terdapat dalam roti atau tempe, Ascomycota yang terdapat dalam ragi, Basidimycota yang terdapat dalam jamur kuping atau jamur merang, serta Deuteromycota yang terdapat dalam Aspergillus yang hidup di derajat keasaman dan kandungan gula tinggi. Wow, banyak banget ya jenis-jenis jamur itu. Ngomong-ngomong, aku kemarin lihat-lihat di media sosial loh, kalau sekarang ini sedang banyak yang hobi menanam tumbuhan. Bener banget tuh, gimana sih caranya membedakan macam-macam tumbuhan itu? Nah, jadi tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut atau Birophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Phanerogamia adalah alat kelamin jelas. Embryophyta adalah embrio terbentuk oleh sebuah pembuluh. Anthophyta adalah tumbuhan berbunga. Kalau klasifikasinya apa aja? Kalau klasifikasinya itu seperti Caropicans atau sekelompok dengan alga hijau, Birophyta atau lumut, tumbuhan berbulu tak berbiji, atau Pteridophyta atau paku, Gymnosperm, egg atau conifer, dan Angiosperm, radiasi tanaman berbunga. Wah, banyak juga ya ternyata macam-macam tumbuhan itu. Ya dong, tapi nggak hanya tumbuhan, hewan juga pun ada pengelompokan dan klasifikasinya loh. Klarifikasi itu ada filum invertebrata dan filum vertebrata kan? Ya, betul sekali. Kalau pengelompokannya di filum invertebrata terbagi menjadi 2 jenis, yaitu protozoa adalah hewan bersel satu yang akhirnya dikelompokkan dalam gangga alga atau alga, dan metazoa adalah hewan bersel banyak. Tahu nggak contoh-contohnya? Tahu dong, contohnya itu seperti hewan berpori, hewan berongga, seperti cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, hewan lunak, hewan-hewan berkaki ruas, dan yang terakhir hewan berkaki duri. Benar banget. Dan di filum vertebrata terbagi menjadi 5 jenis, yaitu Pisces seperti ikan, amfibi seperti hewan yang hidup di dua alam, reptil atau hewan melata, aves seperti burung, dan mamalia seperti hewan menyusui. Wah, banyak juga ya dunia hewan. Iya ya, gimana kalau kita cerita-cerita tentang pengalaman kalian dulu sebelum ada media sosial? Sure, I'm in. Pakai bahasa Inggris nih. Ya, biar kita sekalian belajar berbahasa Inggris. So, when I was in elementary school, I used to be called my parents by the school phone. On that day, I didn't know all about social media. My school used to have Wi-Fi, but
Many people didn't know it, so it's hard to get it. When I was in elementary school too, if I had a difficult assignment, I had to look for references through books. Apart from books, I sometimes looked for references through newspaper or magazines. That's right, sekarang zaman sudah berkembang, teknologi maju, internet tersedia, kurang apa lagi semua kebutuhan sudah tersedia. Iya juga sih, mau makan tinggal pesen, tunggu, bayar. Sudah, kita nikmati. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan novel yang judulnya Dear Nathan? Tahu-tahu, aku udah baca BTW, bagus banget itu. Iya, parah sih, keren banget. By the way, ada yang tahu nggak cara nentuin hal-hal penting di novel? Soalnya aku mau buat rangkuman gitu. Nah, tapi aku nggak tahu cara nentuin hal-hal pentingnya. Caranya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nentuin hal-hal penting itu kita harus baca buku dulu sampai habis, baru bisa ngerti isinya. Terus nyatet hal-hal penting yang ada di dalam novel itu apa aja. Terus udah deh baru dirangkum. Nah, kalau dirangkum itu caranya kita baca novel itu berulang-ulang supaya kita ngerti cerita yang dibuat, terus sudut pandang tentang cerita itu gimana, terus nyatet gagasan utama di novel itu buat pengembangan rangkuman yang mau dibuat, terus baru deh mulai ngerekam lewat gagasan utama yang kamu dapat tadi itu pakai kata-katamu sendiri rangkumnya. Wih, makasih udah dikasih tahu. Keren banget sih bisa ngejelasin sedetail itu. Iya sama-sama. Kalian baca berita nggak si Jeffrey yang pemain film itu yang meranin Nathan di film Dear Nathan yang novelnya barusan kita bahas tadi itu loh. Iya, emang kenapa? Itu dulu dia ketangkap karena pakai narkoba kan. Iya, baru ingat itu kan termasuk pemakaian obat-obat terlarang yang seharusnya nggak digunain. Kok bisa sih, padahal dia anaknya positif vibes banget loh. Iya nggak nyangka juga ya. Kira-kira dia kenapa sih kok bisa pakai narkoba gitu? Katanya sih coba-coba karena diajak temennya, terus dia juga capek butuh istirahat buat persiapan film yang diperanin. Jadi gitu deh, kasihan deh. Nah, iya benar kasihan. Tapi apapun alasannya tetap salah sih. Ini tuh sama kayak pelajaran Bu Yuni tahu. Ini termasuk hasil sosialisasi dari nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Karena si Jeffrey ini pengen pakai narkoba. Karena pergaulan teman-temannya yang ngajak dia pakai narkoba. Dan dia termasuk pelanggar loh, karena melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, kan di Indonesia dilarang tuh pakai narkotika. Dia melanggar dong berarti. Bener banget, perilaku dia menyimpang banget. Perilaku menyimpang apa tuh? Jadi, perilaku menyimpang itu tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Nah, kasus si Jeffrey ini, dia melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia, yaitu larangan pemakaian narkotika, terus perilaku dia menimbulkan pihak dari kepolisian dan BNN turun tangan buat nanganin dia. Oh alah, begitu, baru tahu aku. Kalian lebih suka membaca novel gitu ya? Ya, karena ceritanya menarik untuk dibaca dan ceritanya itu karangan penulisnya sendiri loh. Oh ya, kalau aku lebih suka membaca buku biografi. Aku pernah membaca buku biografi tentang Leonhard Euler loh. Siapa sih beliau itu? Beliau adalah seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Beliau juga mengenal banyak notasi dan terminologi matematika modern, terutama untuk analisis matematika seperti konsep fungsi matematika. Wah, pas banget nih ngomongin soal matematika. Soalnya aku masih bingung soal materi fungsi ini. Iya nih, aku juga. Bisa kalian jelasin nggak tentang materi fungsi ini? Oke, aku jelasin sedikit. Fungsi itu seperti kita melihat seorang produsen roti, kue, atau makanan lain yang biasanya memerlukan mesin khusus, seperti mesin pembuat adonan, mixer,
yang digunakan untuk mengolah atau mencampur bahan-bahan baku. Setelah berubah menjadi adonan yang siap dimasak, adonan tersebut dimasak menggunakan mesin berupa oven atau alat pemasak lain. Prinsip kerja mesin-mesin tersebut menyerupai prinsip komposisi fungsi. Misalkan di suatu restoran, seorang koki hendak membuat hidangan penutup kue. Pada produksi kue tersebut, bahan baku yang digunakan ialah tepung, gula, telur, dan bumbu. Untuk proses pembuatannya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama membuat adonan yang dimana adonan tersebut mengikuti fungsi dalam kurung X sama dengan X-2. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, berat kue dihasilkan mengikuti fungsi G dalam kurung X sama dengan 2X. Misalkan berat bahan baku yang digunakan koki tersebut untuk membuat kue adalah 4 kg, maka dengan menggunakan fungsi komposisi kita dapat mencari berat kue yang dihasilkan. Caranya yaitu GOF dalam kurung X sama dengan G dalam kurung fungsi X sama dengan G dalam kurung X kurangi 2 sama dengan 2 dalam kurung X kurangi 2 sama dengan 2 sama dengan 2X kurangi 4. GOF dalam kurung 4 GOF dalam kurung 4 sama dengan 2 dalam kurung 4 dikurangi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Maka dengan penerapan fungsi komposisi, kita bisa mencari tahu berat kue yang dihasilkan apabila bahan baku yang digunakan itu seberat 4 kg, 6 kg, 8 kg, dan 10 kg. X 4, 6, 8, 10. Y sama dengan fungsi X sama dengan X kurangi 2, 4, 6, 8. Koordinat titik 4,2, 6,4, 8,6, 10,8. Penggambaran grafik sesuai dengan koordinat titik. Terus ada yang namanya grafik fungsi. Grafik fungsi itu ada fungsi konstan, fungsi linear, fungsi identitas, fungsi kuadrat, fungsi tanggal, fungsi mutlak, sama ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, selain itu ada juga manfaat fungsi komposisi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penerapan komposisi fungsi yang terdapat dalam permainan sepak bola, seperti penyusunan permainan atau formasi permainan dalam tim, dan sebuah lempeng emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan juga penerapan fungsi komposisi juga loh. Oh, jadi gitu. Oke, aku paham sekarang. Ngomong-ngomong, aku baru saja dapat pesan dari guru bahasa Indonesiaku nih. Katanya, kelasku disuruh membuat teks biografi dengan tema bebas, tetapi tidak boleh kopas dari internet. Yah, gimana nih? Aku belum mempelajari materinya. Tenang, hal pertama yang harus kamu pikirkan saat menulis teks biografi adalah tokoh yang ditulis. Setelah mengetahui tokoh siapa yang akan ditulis, langkah selanjutnya kumpulkan bahan-bahan untuk mendukung informasi dalam tulisanmu. Setelah menemukan bahan, temukan fakta-fakta unik, menarik, dan utama dari kisah hidup seorang yang kamu angkat. Selanjutnya, aspek penting lain yang perlu kamu ketahui adalah menentukan bagian penting dari kehidupan tokoh yang kita angkat. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan daya tarik dari tokoh yang diangkat. Nah, kalau kebahasaannya, teks biografi itu menggunakan kata hubung, rujukan kata, dan penanda waktu, tempat, dan cara untuk menulisnya. Nilai-nilai yang bisa diteladani dari teks biografi itu nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tokoh yang kamu tulis untuk sehari-hari. Ya, kalau untuk hal-hal yang bisa diteladani itu adalah hal-hal yang positif dari sang tokoh untuk kita teladani sehari-hari juga. Gimana, sudah paham belum cara membuat teks biografinya? Sudah kok, makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana nih perbincangan kita tadi?
Seru banget, seneng banget bisa kenalan sama kalian yang dari luar Pulau Jawa. Bener banget tuh, kita mau ngomongin banyak hal yang bermanfaat, apalagi tentang arus media sosial. Iya juga, walau kita lahir di daerah yang berbeda, kita tetap satu Indonesia dengan media sosial. Selain memberi informasi yang up to date, kita juga bisa menjalani hubungan sosial dengan antar teman yang lain. Benar tuh, dan kita tidak boleh mensalahgunakan media sosial karena bisa berdampak besar bagi kita maupun negara kita ini. Yap, gunakan media sosial dengan baik dan benar demi kebaikan negara yang tercinta ini. Yah, sayang, perbincangan kita hanya sampai di sini saja. Masa kita tutup seperti ini? Aku ada pantun loh untuk menutup episode hari ini. Siang-siang makan bareng Fani, makannya di warung Pusari. Kita tutup episode hari ini. Sekian dan terima kasih.